Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Selamat sore ibu-ibu semua. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir dalam pertemuan kelompok hari ini. Hari ini kita masih membahas mengenai modul 2 ya Bu, yaitu modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Tapi Bu, sebelum kita mulai pertemuan hari ini, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan loh ya. Yang pertama yaitu ibu-ibu semua harus pakai masker. Udah pakai masker semua kan Bu? Oke, yang kedua, ibu-ibu sebelum masuk ruangan tadi, kita ibu-ibu udah cuci tangan semua kan di depan. Oke, yang ketiga yaitu jaga jarak. Jadi ibu-ibu jangan terlalu dekat ya dengan ibu-ibu yang lainnya. Jadi kita tetap ada jarak supaya pertemuan ini dapat berjalan dengan lancar dan akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Oke, saya lanjut ya Bu ya. Sebelum kita masuk dalam untuk melanjutkan sesi selanjutnya, yaitu sesi kedua, yaitu sesi ketiga, yaitu memulai usaha, mengembangkan modal kecil menjadi hasil yang berkelanjutan. Pasti kan di sini ibu-ibu pengen dong punya usaha yang dari modal kecil menjadi usaha yang lebih besar daripada yang sebelumnya. Tapi sebelum kita masuk ke sesi 3 ini, kita ulang dulu ya Bu ya. Yang pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas apa? Sebelum kita masuk ke sesi 3, kita bahas dulu ya Bu, pertemuan yang sebelumnya itu ibu-ibu buka buku pintarnya yang kayak gini Bu, buku pintarnya halaman 20 ya Bu ya. Di sini kita cuma ingetin lagi aja kok Bu, gimana sih cermat meminjam dan menabung, merencanakan utang dengan hati-hati. Pertama-tama kita harus tahu untuk apa sih kita untuk meminjam. Kita meminjam itu untuk memenuhi kebutuhan atau hanya ingin memenuhi keinginan. Beda loh Bu, kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan itu yang pokok, tapi kalau keinginan mau sampai kapanpun juga nggak akan pernah habis. Yang kedua yaitu apakah ada cara lain yang dilakukan sebelum berhutang. Jika ada, apakah punya tabungan atau punya aset yang terlebih dahulu sebelum kita mengambil keputusan untuk berhutang. Yang ketiga itu berapa besar kita perlu meminjam. Kita harus sesuaikan dulu pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayar. Jadi kalau misalnya kita mau minjamnya misalnya 1 juta, tapi ternyata untuk menyicil pinjaman itu kita gak memungkinkan cicilannya gitu. Jadi kita turunkan pinjaman kita pinjamannya turunnya jadi 700.000 apabila pinjaman itu cicilannya kita masih bisa untuk mencicil cicilan tersebut. Selanjutnya bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Sesuaikan waktu pengambilan pinjaman dengan pola pendapatan kita. Jadi misalnya ibu gajian pendapatannya bulanan, berarti ibu nanti pengembaliannya di bulan selanjutnya. Jangan kalau misalnya ibu gajiannya mingguan tapi cicilannya bulanan, ya nggak bisa. Lanjut ya Bu. Kemanakah kita dapat meminjam? Bandingkan, ibu-ibu ingat, bandingkan tempat-tempat pinjaman yang ada di sekitar ibu-ibu. Mungkin ada bank, ada koperasi, tapi saya tidak menganjurkan ibu-ibu untuk mengambil pinjaman di bank titil ya Bu ya, atau yang mungkin kita lebih mengenalnya rentenir, karena pinjamannya itu biasanya punya bunga yang lebih tinggi. Misalnya ibu-ibu pinjam 1 juta itu bunganya itu bisa 500.000 sendiri, atau biasanya pada saat pengambilan pinjaman itu uangnya sudah dipotong terlebih dahulu. Terus selanjutnya itu review yang selanjutnya itu menabung secara rutin. Kita harus punya tujuan. Nabung rutin itu untuk apa sih tujuannya? Misalnya untuk bayar uang anak sekolah masuk SD. Terus target jumlah tabungan, misalnya butuh uangnya itu untuk pendaftaran misalnya 600.000.
Nah, lama menabung, misalnya anaknya mau sekolah SD-nya tahun depan, berarti kurang lebih 1 tahun. Ibu hitung jumlah yang harus ditabung. Ibu misalnya 600.000 tadi dibagiin 1 tahun 12 bulan, berarti kan 50.000 per bulan. Berarti ibu tiap bulan harus bisa menabung 50.000 untuk tujuan yang pertama, untuk membayar uang masuk anak SD yang tadi. Terus kalau misalnya ibu, loh mbak saya pendapatannya harian, ya berarti ibu hitung misalnya 1 bulan 50.000, berarti kalau misalnya 1 bulan 50.000 dibagi 30 hari, berarti ibu 1 hari harus bisa menabung 1.700 rupiah. Oke bu ya, lanjut ya bu. Selanjutnya itu merencanakan utang dengan hati-hati. Oke, tadi udah ya bu, nggak perlu ditanyakan ya bu ini. Sekarang kita bahas bareng-bareng aja deh, biar jelas. Yang pertama, apakah merencanakan utang dengan hati-hati? Ibu Yanti mau memulai usaha jualan pisang goreng, ia perlu modal 200.000 tapi tak punya tabungan. Ia memutuskan untuk meminjam jika usahanya sudah jalan. Ia mengembalikan pinjaman tersebut dari hasil penjualan setiap hari. Jika pisang gorengnya laku, diperkirakan ia bisa dapat untung bersih 20.000 per hari. Ibu udah ngerjain ini semua kan yang kemarin? Oke, kita bahas ya bu ya. Yang pertama, apakah Ibu Yanti perlu meminjam uang? Jawabannya apa bu? Oke, sama semua ya bu, berarti tidak perlu kita bahas. Yang kedua, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan Ibu Yanti sebelum berutang? Ibu jawabannya yang A, ibu yang B, yang C. Ya, semua jawaban ibu-ibu benar asal kita bisa mengatur keuangan tersebut dengan baik. Saya kasih contoh ya bu ya. Misalnya ibu pilihan yang A karena Ibu Yanti bisa pakai uang belanja sehari-harinya. Itu bisa dilakukan asal Ibu Yanti bisa mengatur pengeluaran sehari-hari untuk keperluan belanjanya. Yang B juga benar, tidak. Misalnya Ibu Yanti tidak memiliki tabungan atau aset. Iya benar, Ibu Yanti juga bisa membutuhkan pinjaman karena Ibu Yanti tidak mempunyai tabungan atau aset. Tapi saya ingatkan lagi ya Bu, untuk meminjam harus jelas di lembaga peminjaman. Jadi ibu-ibu udah bisa hitung peminjamannya berapa, nanti untuk pengembaliannya berapa. Yang C, ya Ibu Yanti bisa pakai uang sekolah anaknya terlebih dahulu. Ini juga bisa dilakukan oleh Ibu Yanti, tapi Ibu Yanti juga harus komitmen uang anak sekolahnya ini harus dikembalikan sebelum anaknya ini melakukan pembayaran. Oke ya Bu ya. Selanjutnya menabung secara rutin, latihan 2B halaman 24. Ini Bu mencocok-cocokkan ya Bu ya. Oke, kita langsung bahas aja ya. Yang pertama itu Ibu Rina bekerja sebagai tukang sayur keliling. Penghasilan hanya untuk membeli bahan makanan untuk keluarganya dan memberikan jajan kepada anaknya. Berarti pasangannya mana Bu? Yang B, menabung sedikit demi sedikit namun rutin setiap hari. Betul, karena Ibu Rina ini penghasilannya harian ya Bu ya. Oke, sama semua? Ya, yang kedua, Ibu Olivia bekerja sebagai pengrajin anyaman. Pendapatannya setiap akhir minggu. Berarti nabungnya kapan Ibu? Yang cocok? Oh iya betul, yang A, menabung seminggu sekali. Oke. Kita lanjut ya Bu. Yang pertanyaan nomor 3, Ibu Yanti tidak bekerja, namun suaminya bekerja sebagai nelayan. Jika musim sedang bagus, suaminya biasa pulang membawa uang yang cukup. Berarti ini untuk pertanyaan nomor 3 penghasilannya gimana Bu? Ya, menabung dengan jumlah besar pada saat pendapatan cukup. Berarti musiman ya Bu ya. Berarti kalau misalnya pendapatannya cukup, pendapatannya besar pada saat musim
panen, atau misalnya nelayan pada saat musim melaut itu bisa kita, pada saat ada uang yang penghasilan yang besar itu bisa digunakan untuk menabung. Selanjutnya nomor 4, Bu Ani bekerja di sebuah pabrik, berarti gajinya bulanan, berarti nabungnya gimana ibu-ibu? Nabungnya bulanan ya Bu ya, karena penghasilan dari menabung secara rutin ini kita bisa buat menabung secara kas harian. Jadi ibu-ibu bisa buat kalau misalnya penghasilannya setiap hari, ibu-ibu bisa buat kas hariannya, pemasukannya sekian, pengeluarannya sekian. Tapi kalau misalnya kas bulanan itu atau amplop istilahnya, kemarin kita bahas itu, ibu-ibu bisa pada saat pendapatannya bulanan, ibu-ibu bisa masukkan ke amplopnya masing-masing, misalnya untuk keperluan sekolah, untuk kebutuhan pokok, untuk untuk pembayaran listrik, dan disisakan untuk menabung untuk keperluan yang tidak terduga ya Bu ya. Kita balik lagi ke saya lanjutkan ya Bu untuk sesi ketiga, yaitu memulai usaha mengembangkan modal kecil menjadi hasil yang berkelanjutan. Di sini ini ya Bu ya. Dari sini ibu-ibu pasti kan kemarin kita juga sudah belajar ya Bu, gimana kita belajar menabung dan meminjam, dimana kita diperlukan untuk menabung, untuk berjaga-jaga, dan mencapai tujuan tertentu supaya kita tidak perlu berhutang ya Bu ya. Tapi kalau misalnya loh Mbak, kita terpaksa harus berhutang. Kalau apabila kita harus terpaksa berhutang, lakukan dengan terencana ya Bu ya. Jadi ibu harus sesuaikan kebutuhan dan kemampuan bayar, serta jangan lupa pilih tempat berhutang dengan biaya yang paling murah. Jadi ibu udah mulai cek, misalnya di bank A pinjamannya sekian, bunganya sekian, bank B pinjamannya sekian, bunganya sekian. Ibu-ibu bisa cek, ibu-ibu bisa pilih, ibu-ibu mau menabung di mana, ibu-ibu ingin meminjam di bank di mana, gitu ya Bu ya. Oke, sebelum kita lanjut ini ibu-ibu bangun dulu aja biar kita juga lebih kita ice breaking Bu, biar semangat, biar kita nggak ngantuk. Oke Bu ya. Sekarang ibu-ibu berdiri semua, berdiri. Oke, terima kasih. Terus ibu-ibu nanti kita main gamesnya gini ya Bu ya. Misalnya Bu Rini sebelahnya Bu Hartini, Bu Rini angkat tangan sebelah kanan, berarti Mbak yang sebelah kanannya Bu Rini itu Bu Hartini kan, berarti Bu Rini misalnya bilang 1, karena yang diangkat tangan kanan, berarti yang sebelah kanan itu langsung jawab 2 ya Bu ya. Tapi kalau misalnya Ibu Hartini ini bilang angkat tangannya yang sebelah kiri, karena udah 2 tapi diangkat sebelah kiri, berarti dikurang 1, berarti kembali lagi 1. Jadi Bu, kalau misalnya kita angkat tangannya sebelah kanan, berarti bergeraknya ke kanan, angkanya nambah 1 ya Bu ya. Tapi kalau misalnya ibu angkatnya tangan sebelah kiri, berarti bergeraknya sebelah kiri, berarti angkanya dikurang. Kita coba ya Bu ya. Oke, 1, 2, 3. Bu Rini 1, geser ke Bu Hartini, angkat tangan kanannya berarti 2. Bu Hartini angkat tangan lagi 3. Berarti Bu Susi angkat, Bu Susi angkatan sebelah kiri, berarti kembali lagi ke Bu Hartini angkat 2. Oke Bu ya. Nah cukup, terima kasih ibu-ibu semua. Ibu-ibu boleh duduk kembali. Dari permainan ini kita bisa tarik kesimpulan seperti ini Bu. Kalau misalnya kita ingin memulai usaha, apabila kita memulai usaha, apabila kita melangkah 1 langkah, apabila kita mendapatkan keuntungan 1 langkah, kita bisa mengolah keuntungan itu menjadi lebih baik,
kita harus terus berusaha supaya progres itu agar supaya penjualan kita itu tetap mendapatkan hasil yang lebih baik. Berarti kita berusaha mendapatkan langkah kedua. Berarti kan kita udah dapat keuntungan 2 kali ya Bu ya. Nah dari situ kita bisa olah pengeluaran penjualan kita menjadi lebih baik atau usaha kita lebih baik. Tapi sesekali kita akan mengalami kemunduran atau kerugian. Walaupun kita rugi satu langkah sekalipun, kita tetap harus bisa mengelola usaha itu dengan baik Bu. Jadi saya gini Bu, apabila pendapatan kita harus mengusahakan pendapatan kita lebih besar daripada pengeluaran kita. Kalau misalnya pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, kita akan mengalami kerugian. Tapi kita harus mengolah bagaimana sih caranya supaya pendapatan kita lebih besar daripada pengurangan atau pengeluaran, sehingga kita dapat menabung untuk keperluan yang mendadak atau sewaktu-waktu kita butuhkan tanpa harus kita berhutang. Oke, untuk sesi selanjutnya kita lanjutkan minggu depan ya Bu ya. Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Mbak, oke. Mbak, kalau misalnya apa Bu, misalnya kita mulai usaha ternyata usahanya nggak lancar, ya nggak apa-apa Bu, namanya usaha itu pasti kan ada pasang dan surut. Yang penting ibu-ibu bisa mengatur keuangan modal usahanya. Nanti kita akan membahas gimana sih cara untuk memulai usaha yang baik. Nah ya Bu ya, biar memulai usaha yang baik, untuk selanjutnya kita bahasnya pertemuan selanjutnya ya Bu. Saya akan menjelaskan detail bagaimana memulai usaha yang baik seperti apa, dimana ibu-ibu bisa belajar lebih banyak dari materi dari modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Akhir kata saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang saya yang salah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.